sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, biarlah kiranya dalam cinta kasih-Mu kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari, setiap pagi selalu baru kasih karunia Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, biarlah kiranya dalam rasa syukur akan kasih Tuhan, kami juga mau terus Tuhan ajar dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bertumbuh dalam kebenaran, dalam kebaikan, dan hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya. 1 Samuel pasal 6, dimulai dari ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 6 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian saya bacakan. Setelah tabut Tuhan ada di daerah Filistin selama 7 bulan, orang Filistin memanggil para imam dan penenung lalu bertanya, apa yang harus kami lakukan terhadap tabut Tuhan? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel, jangan mengantarkannya dengan tangan hampa, tetapi kamu harus membayar kepadanya kurban penebus salah. Maka kamu akan disembuhkan dan akan dinyatakan kepadamu mengapa tangannya tidak beralih darimu. Orang-orang itu juga bertanya, apa yang harus kami bayar kepadanya sebagai kurban penebus salah? Jawab mereka, 5 benjol-benjolan emas dan 5 tikus-tikusan emas, menurut jumlah raja kota Filistin. Sebab itulah yang sama menimpa kamu semua dan raja-raja kota. Kamu harus membuat tiruan benjolan dan tiruan tikus yang merusak negerimu. Kamu harus mengakui kemuliaan Allah Israel, mungkin tangannya tidak akan menekanmu, ilah-ilahmu dan negerimu. Mengapa kamu mengeraskan hati seperti orang Mesir dan Firaun dulu mengeraskan hati mereka? Sudah ia mempermainkan mereka, bukankah mereka membiarkan orang Israel pergi? Sebab itu ambil dan siapkanlah sebuah pedati baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah dikenakanmu. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tapi bawalah anak-anaknya kembali ke kandang supaya tidak mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan dan muatkanlah itu ke atas pedati. Letakkanlah benda-benda emas, kurban penebus salah yang harus kamu bayar kepadanya di dalam peti di sebelahnya. Lalu biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikan, jika tabut itu mengambil jalan ke Bet-Semes daerahnya sendiri, dialah yang telah menyebabkan malapetaka besar ini pada kita. Jika tidak, kita akan mengetahui bahwa bukan tangannya yang telah memukul kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Orang-orang itu berbuat demikian. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui dan memasangnya pada pedati, tetapi anak-anaknya dikandangkan. Mereka meletakkan tabut Tuhan di atas pedati, juga peti berisi tikus-tikusan emas dan tiruan benjolan mereka. Kedua lembu itu berjalan lurus ke arah Bet-Semes melalui jalan raya, sambil melenguh tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sementara raja-raja kota orang Filistin berjalan di belakangnya sampai ke perbatasan Bet-Semes. Penduduk Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah ketika mereka melayangkan mata, tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu mereka bersukacita melihatnya. Pedati itu sampai ke ladang Yosua orang Bet-Semes dan berhenti di sana dekat batu besar. Mereka membelah kayu pedati itu dan mempersembahkan lembu-lembu itu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang Lewi menurunkan tabut Tuhan dan peti di sebelahnya yang berisi benda-benda emas, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Pada
Pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota Filistin melihat hal itu, mereka pulang ke Ekron hari itu juga. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Merdeka? Merdeka. Masih semangat ya? Kirain belum besok ya. Semangat ini. Saya lihat udah merah putih ini ya, udah siap naik bendera. Ya, udah siap naik tiang bendera. Yes, Bapak Ibu, hari ini kita mau bicara tentang mengingat luka untuk dipulihkan. Ini kita bicara dulu apa sih latar belakangnya ya. Pertama-tama ini kisah tentang bangsa Filistin yang menyerang bangsa Israel dan merampas tabut perjanjian. Oke, pertama-tama bangsa Filistin di sini jangan dianggap itu adalah Palestina. Ya, ini kadang-kadang karena kita berpikir Filistin itu jahat, Goliat, menghina Tuhan, maka sekarang ini kalau Palestina diserang oleh Israel, kita anggap ya memang jahat dari dulu ya. Karena Filistin yang di Alkitab itu tidak sama dengan Palestina yang modern sekarang. Itu yang pertama. Nah, tapi juga kalau kita lihat ya, terlepas dari mereka itu jahat dan sebagainya, mereka ini juga sebetulnya takut akan Tuhan. Kalau dari bacaan Alkitab kita ya, mereka itu sudah mengakui kekuatan kebesaran Tuhan bangsa Israel, cuma mereka tidak paham bagaimana menyembah Tuhan Allah Israel. Dikatakan mereka itu ketika perang dengan orang Israel ya kan, banyak saat itu banyak perang-perangan lah ya, perang-perang kecil bukan perang besar. Perang besar itu baru terjadi ketika Israel punya raja-raja. Sebelumnya ketika mereka punya raja itu lebih sifatnya tuh ya mereka tuh kayak saling membuli lah. Ya, yang ini menyerang yang ini, tadi serang balik dan sebagainya. Nah, bangsa Filistin pada saat menyerang bangsa Israel, mereka mengincar tabut perjanjian. Karena mereka memahami tabut perjanjian itu sebagai jimat kuasanya orang Israel. Mereka ya ini karena pemahaman agama mereka melihatnya orang Israel ini selalu menang perang, bisa mengalahkan Mesir, bisa meruntuhkan kota Yeriko karena mereka punya tabut perjanjian. Makanya kalau bisa ketika perang tabut itu direbut. Dan memang tabut itu direbut dan kita tahu Imam Eli ketika mendengar tabut perjanjian itu direbut, di situ dia jatuh dari bangkunya dan lehernya patah sehingga dia meninggal di tempat ya. Artinya memang tabut perjanjian ini sangat memang dipandang penting, baik bagi orang Israel maupun juga bangsa-bangsa lain. Ini seperti kalau Superman nih, kekuatan rahasianya. Namun kita melihat bahwa tabut yang dirampas oleh orang Filistin itu malah membawa sial untuk mereka. Yang pasti dikatakan tadi ya mereka tuh kena tulah, bisul-bisul, borok-borok, sehingga makanya mereka bikin benjol-benjolan emas dan juga hama tikus yang menghabiskan panen mereka. Jadi selama tabut itu ada di kalangan orang Filistin, mereka kena tulah sakit penyakit, mereka kena tulah hama tikus, dan bahkan pernah terjadi tabut itu disimpan di kuil dewa mereka, Dagon. Besok paginya patungnya jatuh ya, didirikan lagi, besok paginya dilihat patungnya bukan hanya jatuh tapi terbelah. Sehingga ketakutanlah orang Filistin dan mereka menyadari bahwa tabut itu bukan untuk mereka. Tabut perjanjian ini menjadi bola panas. Jadi di sini ini yang saya katakan, mereka ini sebetulnya lebih mengakui kebesaran Tuhan, lebih takut akan Tuhan walaupun tidak paham bagaimana cara menyembah Tuhan karena tidak ada yang mengajarkan. Lalu mereka memanggil ini kan, penenung-penenung, mereka memanggil guru-guru agama mereka, lalu kita mesti gimana? Dan kata pemuka agama mereka dikatakan apa? Bawa tabut ini ya dengan lembu yang menyusui, yang lembu yang baru saja menyusui, lalu diarahkan ke jalan. Kalau memang mereka ini pergi ke Bet-Semes, yaitu daerahnya orang Israel yang paling dekat dengan daerah orang Filistin, berarti memang benar itu perbuatan Tuhan Allah bangsa Israel. Tapi kalau beloknya ke jalan yang lain, ya ini kebetulan aja kita bernasib sial. Ini jadi ini juga ya, mereka tuh mau ngetes, menguji ya antara benar nggak sih, jadi nggak langsung wah ini kita dihukum gitu ya, kita uji. Dan ternyata benar, ketika dibawa oleh dipedati oleh dua lembu itu, dikatakan mereka lembu sapinya itu nggak mencong-mencong tapi jalan lurus walaupun gak ada yang mengarahkan, dan berhenti di tanah di ladangnya orang yang bernama Yosua yang adalah orang Yahudi.
Sehingga bangsa Filistin mengakui bahwa memang benar itu adalah Allah bangsa Israel itu berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita melihat bangsa Filistin, walaupun tadi saya katakan yang mereka tidak mengenal Allah dengan cara yang benar, sehingga tabut perjanjian itu bukannya menjadi berkat buat rumah mereka, buat warga mereka, tapi malah menjadi kutuk. Tetapi mereka itu mau belajar. Mereka walaupun tidak mengenal, tapi mereka mengakui kebesaran Tuhan. Dan di sini juga dikatakan ya, ketika tadi para penenung itu bicara sama raja-raja kota Filistin, dikatakan kalian gak mau belajar dari orang Mesir. Apa kalian mau seperti Firaun yang mengeraskan hati? Udah kena 9 tulah, masih terus mempermainkan bangsa Israel. Baru di tulah ke-10 akhirnya ngalah karena anak sulung mereka meninggal. Jadi mereka ini lebih belajar dari sejarah bangsa Israel loh ya, bangsa Filistin ini, daripada orang Israel sendiri belajar dari sejarah mereka bagaimana Tuhan memelihara, membebaskan dan berkuasa dalam hidup mereka. Jadi mereka baru kena 2 tulah ya tadi ya, benjol-benjolan dan tikus. Mereka tuh udah bilang, ingat loh, Firaun itu orang Mesir, itu dulu karena keras kepala, jadi akhirnya tulahnya berkali-kali lipat. Dan itu yang membuat mereka tuh mau ya menyerahkan kembali tabut itu, nggak keras kepala, nggak kekeh. Dan yang menarik lagi juga kemudian dikatakan buat emas, persembahan emas, permintaan maaf, penebus dosa. Ya jadi nggak cuma dibalikin tabutnya, tapi pedati itu diisi dengan emas-emas dalam bentuk tikus dan benjol-benjolan. Ini kan artinya kan mengakui kekalahan, mengakui ya maksudnya bukan cuma emas saja gitu ya, tapi dalam bentuk sesuatu yang sebetulnya memukul mereka. Yang kadang-kadang kita kan kalau kita misalnya ya kita berbuat salah sama seorang lalu Tuhan menghukum kita ya mungkin menyesal, bertobat, tapi juga nggak mau ngaku-ngaku banget lah ya di depan umum gitu ya. Ya udah cukup antara aku dan Tuhan lah yang tahu penyesalanku, tapi nggak usah aku mengaku bahwa iya memang aku dihukum dengan borok, dengan bisul. Tapi bangsa Filistin ini mau mengakui. Dan di sini kita lihat bahwa kerendahan hati mereka ini yang bisa membuat mereka pulih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita ini umat pilihan Allah. Apakah kita juga punya kerendahan hati untuk mau mengakui ketika Tuhan menegur kita? Atau malah kita makin ego kita makin kita besarkan ketika mungkin Tuhan sedang menegur hidup kita dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, lalu kita tetap merasa enggak, saya nggak salah, yang salah orang lain, saya adalah korban, ya saya disalah mengerti oleh orang lain. Nah di sini kita melihat bangsa Filistin punya kerendahan hati dan mereka mengingat luka mereka, yang mengakui hukuman atau kutuk yang terjadi pada mereka, dan justru karena itulah Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kalau kita bandingkan ya, ini kan umat Filistin kan dalam keterbatasan pengetahuan mereka akan apa yang pantas dilakukan, mereka menaruh tabut itu di pedati dibawanya oleh sapi. Tapi kita tahu ketika umat Israel membawa pulang tabut itu ke Yerusalem dengan gerobak pedati, apa yang terjadi? Tuhan marah kan? Ada yang pas itu oleng mau jatuh dipegang dia malah mati. Karena harus dijemput oleh Raja Daud, harus diperlakukan sepantasnya. Tapi umat Filistin melakukan itu diterima. Kenapa? Karena memang mereka dalam keterbatasan pengetahuan mereka. Nah oleh karena itu kalau kita bicara kita mau bertobat, nggak usah sampai kita tahu benar seluruh pengetahuan kebenaran yang sebenar-benarnya baru kita bertobat. Tetapi setiap langkah menuju pertobatan itu, sekecil apapun, setidak sempurna apapun, itu adalah sebuah langkah mendekat kepada Tuhan. Nah kemudian kita mau melihat, menarik juga ya, jadi tabut itu sendiri berkat atau kutuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, tabut itu kan di tengah bangsa Israel menjadi kekuatan, mereka bisa meruntuhkan tembok Yeriko dengan berkeliling membawa tabut perjanjian ya selama 7 hari. Kenapa ketika itu dibawa oleh bangsa Filistin malah menjadi kutuk? Di sini kita lihat sebetulnya yang namanya hidup itu ya nggak ada yang namanya berkat atau kutuk yang abadi. Semua itu tergantung bagaimana kita menerimanya. Sama seperti saya pernah kasih contoh juga kayak orang mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu sebetulnya penghiburan atau teguran.
Ya tergantung. Kalau kita lagi sedih mendengar firman Tuhan jadi penghiburan. Tapi kalau kita lagi berdosa mendengar firman Tuhan tuh rasanya kan kayaknya pedes banget gitu dengarnya ya. Atau bahkan juga ilustrasi itu seperti seorang suami yang berselingkuh. Ya, lalu ketika pulang ke rumah, dia habis ketemu selingkuhannya pulang ke rumah, istrinya kemudian menyambut dia dengan, "Halo Pak, capek ya, aduh I love you," pokoknya dengan manja dan dengan mesra disambut suaminya, "Yuk lapar ya, capek," dan sebagainya. Sesuatu yang sebenarnya kabar baik ya, cinta kasih seorang istri yang diberikan, tapi karena suami itu merasa bersalah, dia baru saja ketemu selingkuhannya tuh rasanya tuh seperti ditaruh bara api di kepala gitu ya, karena kayaknya aduh malu ini istriku begitu baik, istriku begitu mengasihi, aku begitu tulus, padahal sebetulnya aku nih kalau dia tahu apa aku lakukan pasti hatinya hancur. Sehingga apa yang dilakukan baik itu bisa membuat orang merasa ya kalau suaminya baik gitu ya pulang ke rumah kan aduh memang surga nih ya punya istri yang baik begini. Tapi karena dia berbuat salah, ketika dia pulang ke rumah diperlakukan dengan baik rasanya tuh malu dan merasa tidak baik. Nah, maka demikian juga Tuhan sebetulnya tidak pernah memberikan sesuatu yang sepenuhnya berkat, sepenuhnya kutuk. Itu semua tergantung bagaimana kita menjalani hidup kita. Ya, maka kalau kita mengalami masalah, jangan kemudian kita langsung mengatakan Tuhan sedang memberi cobaan. Tuhan menghukum saya. Tuhan tidak pernah memberkati saya. Tuhan selalu memberikan saya kutuk, beban. Karena sebetulnya semua tergantung dengan bagaimana kita melihatnya dan kita menjalani. Saudara-saudara, punya anak itu berkat atau kutuk? Berkat ya. Tapi ketika sedang menjadi orang tua, sedang menjadi orang tua nggak pakai sedang terus. Tapi ya, saya melihat banyak orang tua yang pasangan-pasangan muda menikah happy tadinya ya, begitu punya anak itu tiba-tiba langsung berubah. Langsung jadi banyak berantem dan sebagainya, lu pusing, aduh biaya mahal. Yang tadinya berdua itu selalu mesra, begitu punya anak tuh jadi kayaknya kok rumah tangganya jadi gak bahagia. Banyak yang dikhawatirkan, lalu mulai kelihatan ya. Dulu suami yang romantis, bukain pintu kalau mau masuk mobil. Sekarang bawain tas aja gak mau kan, maksudnya istrinya bergendong bayi, bawa tas, bawa stroller, suaminya jalan sendirian. Jadi tiba-tiba berubah dan mengecewakan. Nah itu kan sebetulnya kan tadi ya, anak katanya berkat apa kutuk ya? Berkat. Tapi kadang-kadang malah menjadi beban bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita menyikapinya. Pekerjaan berkat atau kutuk? Ya berkat lah ya, orang yang gak kerja berharap 19 juta orang di Indonesia butuh pekerjaan ya kan. Tetapi banyak orang yang terus tersiksa dengan pekerjaannya ya. Apalagi rumahnya di Tangerang, kerjanya di Jakarta, kota. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 9 malam, ya nggak pernah lihat matahari karena masuk kantor masih gelap, pokoknya seperti itu hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuatu itu berkat atau kutuk, saya tabut itu menjadi berkat atau menjadi kutuk tergantung bagaimana kita menerimanya. Bangsa Filistin tidak memahami dengan benar, mereka melihat itu sebagai jimat, makanya malah berbalik menjadi hukuman. Dan pelajaran kedua adalah juga kita memahami bahwa jangan menginginkan berkat orang lain. Orang Filistin melihat orang Israel diberkati karena tabut lalu dirampas. Tapi apa yang menjadi berkat buat orang Israel ketika dirampas malah menjadi kutuk. Jangan menginginkan berkat orang lain. Gak usah iri hati. Apalagi sampai merampas-rampas apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Semua orang punya berkatnya masing-masing. Tuhan memberkati orang Filistin gak? Iya. Tuhan menyayangi orang Filistin gak? Iya. Buktinya mereka diberi hikmah untuk tahu apa yang benar. Tuhan juga memulihkan keadaan mereka. Ya, ketika mereka mengembalikan tabut, Tuhan mengasihi mereka. Tapi memang Tuhan mengasihi mereka bukan dengan cara yang sama dengan Tuhan mengasihi umat Israel. Bukan berarti Tuhan lebih mengasihi umat Israel daripada mengasihi orang Indonesia. Ya, kita orang Indonesia dikasihi nggak sama Tuhan? Dikasihi. Ya kan kalau secara kita ngomong di Alkitab nggak ada nih orang Indonesia ya, nggak ada di sini. Tapi kita dikasihi, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi kita nggak usah menginginkan berkat orang lain, nggak usah iri dengan hidup orang lain, karena kita nggak pernah tahu bagaimana dia menjalani hidupnya, bagaimana dia bisa sampai di situ. Kita cukup menjalani apa yang Tuhan berkati kita, Tuhan percayakan pada kita. Dan yang terakhir, ya, ini yang menarik memang tidak ada di bacaan kita tadi ayat-ayat yang kita baca, tapi kalau kita baca selanjutnya, orang Israel itu
Kan tadi Eli ya sampai shock. Jadi ketika mendengar anaknya meninggal di medan perang, dia cuma sedih. Tapi ketika mendengar tabut Allah dirampas, Eli jatuh sampai meninggal. Artinya tabut itu begitu penting, begitu berharga. Tapi bagaimana umat Israel ketika tabut itu tidak ada di tengah mereka? Mereka juga nggak berjuang, berusaha merebut kembali, ya. Bahkan tabut itu nyangkut 20 tahun di rumah petani, di rumah Abinadab, nggak dijemput-jemput, udah dibalikin sama orang Filistin, tapi nyangkut selama 20 tahun, baru sesudah Daud menjadi raja, dijemput kembali untuk dibawa ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi dengan orang Israel selama puluhan tahun itu tanpa tabut Allah di tengah mereka? Mereka punya patung-patung Baal di rumahnya. Jadi ini, makanya ya tadi saya katakan orang Filistin itu lebih mengakui kedaulatan Allah, kuasa Allah, lebih menghargai tabut perjanjian daripada umat Israel sendiri. Dan jangan juga kita nih gombal sebagai orang Israel. Kita merindukan berkat Tuhan, merindukan pemulihan Tuhan, tapi selama kita menantikan hidup kita itu dengan menyimpan Baal-Baal. Ya, orang Israel kan ketika tabut pulang kan ya Daud sampai menari-nari, rakyat berpesta. Tapi selama tabut itu nggak dicariin, bahkan itu di rumah mereka mulai punya patung-patung dewa lain. Kita kadang-kadang kita mengatakan Tuhan pulihkan hidup saya, Tuhan berkati hidup saya, Tuhan ubah keadaan saya. Tapi selama kita berdoa begitu, hidup kita tuh penuh dengan patung-patung Baal. Kita menyimpan hal-hal yang tidak seharusnya kita simpan. Kita memuja ego kita memuja materi, kita menyimpan luka-luka, kemarahan, kepahitan. Tapi kita kemudian berdoa supaya Tuhan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu ya, maka kalau kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan memulihkan keadaan kita juga harus menyiapkan hati kita, membersihkan hati kita dari dewa-dewa ini ya, dewa-dewa tanda kutip yang memenuhi hati kita. Sehingga ketika tabut perjanjian itu datang ya, dalam arti berkat Tuhan, pemulihan Tuhan diberikan dalam hidup kita, kita memang siap untuk menerimanya. Jadi apa yang nanti Tuhan berikan, memang kita jalani sebagai berkat, bukan malah menjadi beban. Ya, jangan menyalahkan keadaan, gak usah iri sama orang lain, gak usah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jalani bagian kita dengan sebaik mungkin. Pastikan hati kita itu bersih, tidak ada hal-hal lain yang kita sembah, yang kita utamakan melebihi Tuhan. Ya bukan hanya melebihi Tuhan, ya nggak ada gitu ya. Kalau melebihi kan ya Tuhan di sini, yang lain ada, tapi sama-sama kita sembah. Tapi hanya Tuhan yang kita sembah, sehingga biarlah kiranya Tuhan membawa perubahan, pemulihan dalam hidup kita, menjawab setiap doa permohonan yang menjadi kerinduan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kiranya jika kami ditegur, kami boleh bertobat. Jika kami dikuatkan, kami boleh terus berpengharapan menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh melihat, mengenal hati kami. Engkau boleh melihat bagaimana Engkau menjadi yang utama, satu-satunya yang terpenting dalam hidup kami. Sehingga biarlah dalam hidup kami ini Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan, kami terima dengan syukur, kami jalani dengan bertanggung jawab. Kami mengelola setiap talenta, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga biarlah hidup kami adalah hidup yang diberkati dan juga menjadi berkat. Tuhan, jika ada di antara kami yang masih menyimpan dewa-dewa lain dalam hati kami, ketika kami masih mementingkan ego kami, kemarahan kami, masih menyimpan rasa bersalah kami, masih menyimpan keinginan-keinginan duniawi yang bersifat daging. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melapangkan hati kami, sehingga hanya Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup kami, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Hidup kami semakin mencerminkan kasih Allah. Dan dalam setiap tuntunan Roh Kudus kami boleh hidup dalam hikmat, dalam jalan yang benar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kasihku.